Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Bersukacitalah, hai Yerusalem. Introitus dalam antifon pembuka perayaan kita. Letare Jerusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam gaudete cum Laetitia qui in tristitia fuitis ut exsultetis et satiemini ab uberitus consolationis vestre. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita hai kamu semua yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang mengirim saya teks lagu dengan cara menyanyinya yang memang sungguh-sungguh menginterpretasi lagu itu. Judul lagu itu Pesta. Di dalam pesta terus dansa, di dalam pesta terus pesta, di dalam pesta terus dansa, di dalam pesta terus pagi mereka. Bagus sekali lagu itu, dibawa dengan kor. Lalu suara orang berpesta. Sangat indah. Tetapi apakah sukacita kita pada Minggu Letare ini dimaksudkan sebagai sukacita berpesta pora dengan semangat hedon, konsumeristis? Ternyata tidak. Pesta bersukacita karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beroleh rahmat pertobatan dan melihat memandang Dia. Bersukacita karena Tuhan telah melihat kita pertama-tama dan pada akhirnya kita bisa memandang Dia di dalam hati kita. Dalam Injil, perjumpaan Yesus dengan seorang yang buta sejak lahir. Berjumpa dan Yesus sembuhkan dia, meludah ke tanah. Ada yang bilang meludah orang buta itu Injil Barnabas mungkin salah, itu meludah orang buta. Sudah buta diludahi lagi. Meludah ke tanah, aduk lalu dia oles. Pergi kamu ke kolam Siloam, basuh dirimu, dan dia sembuh. Menimbulkan pertentangan, tetapi juga rasa kasak kusuk di tengah-tengah tetangga, birman, dia itu begini tuh dulu tuh, dia itu yang buta tuh. Oh bukan, sama dengan orang perbincangkan kodong, sudah buta diperbincangkan lagi. Sampai di telinga orang Yahudi kaum Farisi, lalu mereka bertanya bagaimana prosesnya, caranya bagaimana. Lalu dia cerita bahwa saya berjumpa dengan dia, dia mengoleskan mata saya dengan lumpur, lalu saya bisa melihat. Oh begitu. Kalau seandainya kita bilang orang ini memang tidak berasal dari Allah, karena dia melakukan kewajiban perbuatan melanggar kewajiban memelihara hari Sabat. Lalu yang lain sanggah lagi. Lalu kalau begitu, bagaimana mungkin orang berdosa dapat melakukan ini mujizat? Oke, sudah kita tanya saja. Kau yang sudah alami, menurut kau kira-kira siapa dia? Dan orang buta ini mengatakan dia adalah nabi. Oh mereka marah. Kau buta sejak lahir, kau ajar kami yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mendalami hukum Taurat. Dihusirlah orang buta ini. Dan singkat cerita orang buta ini mendapatkan
verifikasi dari Yesus tentang pengakuannya sebagai nabi naik. Tuhan Yesus tanya secara pribadi, "Kau percaya Putra Manusia?" "Tuhan, siapakah dia? Bilang sama saya supaya saya bisa percaya." "Orang itu bukan saja engkau lihat, tetapi dia yang engkau lihat yang sedang berbicara dengan engkau di hadapanmu, dia itu." "Tuhan, aku percaya," dan dia menyembah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dua inspirasi dalam Minggu Letare bagi kita boleh menjadi perenungan kita di dalam kehidupan sepanjang pekan ini. Pertama, bangunlah, bangkitlah, lihatlah. Dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan umat di Efesus bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terlalu lama orang-orang Efesus terlena, tertidur dengan kekayaan sumber daya alam. Di sana sutra terbaik di Asia, kain linen terbaik ada di Efesus. Di sana perpustakaan terlengkap di Asia, di dunia yang kedua zaman itu. Terlalu bangga. Tetapi yang dihadapi Paulus ketika Paulus sampai ke Efesus adalah dia lihat ada dua masalah. Pertama, pembaptisan. Memang pengajaran tentang Tuhan Yesus belum masuk kepada mereka seutuhnya. Sebelum Paulus ke sana, Apolos sudah lebih dulu. Tetapi Paulus sampai di Efesus, Apolos sudah pergi, tertinggal murid-murid Yohanes yang rohani dan pengertian pemahamannya sangat dangkal. Tahu. Mereka tidak tahu pembaptisan Roh Kudus. Mereka tidak tahu Yesus. Lalu Paulus mengajar mereka dan mereka bisa menerima. Persoalan yang kedua yang dihadapi oleh Paulus adalah ilmu gaib dan ilmu sihir di Efesus. Oh, ini bikin sakit kepala. Di samping dewa-dewi orang-orang di Efesus yang selalu disamakan dengan dewa-dewi Yunani dan Romawi, tapi ilmu sihir, ilmu gaib, jampi-jampi, ilmu hitam yang selalu kirim-kirim paku. Nah, itu. Orang makan tiba-tiba keluar kaca-kaca botol, ya, piring, rambut, jampi-jampi, ilmu sihir, tukang tenung, itu ada di sana. Dan pada akhirnya Paulus bilang kalian harus melihat cahaya. Terlalu lama kau tidur dalam kenyamanan tetapi juga dalam kegelapan. Saudara-saudari terkasih, bagi kita apa pesannya? Terlalu lama kita juga terbuai dengan lembutnya sutra kenyamanan. Katolik sudah ada dia punya tata perayaan. Kita tidak mengalami selalu go beyond. Melampaui dari pas bandrol. Kalau uang 100 ribu isi 100, pas bandrolnya harus lebih. Kita terlalu banyak terlena dengan kenyamanan. Tetapi juga mungkin kita terlalu banyak berfokus diri, kurang mau berani untuk melihat cahaya. Terlalu banyak pergi ke kubur dan bertanya besok berapa nomor yang akan keluar. Ramal sana, ramal sini. Tapi pastor, kemarin untung. Nanti lagi pastor saya kasih untuk panitia Paskah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kenyamanan, kesenangan itu masih ada di dalam diri kita, tidak berani keluar dari goa kegelapan. Orang yang ada di dalam goa kegelapan kadangkala memang sulit.
Setelah kurang lebih 1 bulan ada di dalam gelap, hanya samar-samar terang. Ketika dia melihat matahari, dia mau keluar silau, sakit. Mata memandang cahaya berlama-lama di dalam satu kegelapan itu menyakitkan. Bukan berarti tidak bisa, dia belum siap. Tetapi ketika siap berarti kita mengandalkan Tuhan, sang terang yang akan menuntun kita pada pertobatan. Yang kedua, inspirasi yang kedua yakni Allah melihat hati manusia. Dalam bacaan pertama, ketika Samuel menanyakan kepada Isai, mana anak-anakmu? Oh, ini mereka. Lewat satu-satu. Oh, inikah? Badannya tegap, bagus. Karena firman datang kepada Samuel dan mengatakan, kau harus urapi salah satu anak Isai. Samuel dalam hatinya, mungkin ini karena dia bagus sekali, secara fisik bagus sekali, tinggi, besar. Oh, dia ini. Tapi firman datang lagi kepada saya, bukan. Kau lihat yang dilihat dalam dimensi lain, fisik. Saya lihat dimensi ilahi, hati. Oke Tuhan, kalau begitu, Isai, sudah ada semua anak-anakmu? Oh, ada satu yang bungsu, sedang menggembalakan kambing domba di ladang. Kalau dia belum datang, kita tidak boleh duduk makan. Tunggu dia. Panggil dia. Datanglah Daud. Begitu datang Daud, firman turun kepada Samuel. Samuel, kau urapi dia karena ini yang saya pilih. Saya melihat hati. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi saya melihat hati. Akhirnya Samuel urapi Daud dan menjadi raja pengganti Saul, raja pertama Israel. Dan Daud menjadi raja yang sangat besar dan dikenang orang Israel sampai detik ini. Sampai hari ini orang Israel mengenang, mengagumkan Raja Daud. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesannya bagi kita? Kadangkala di dalam kehidupan kita, kita gampang juga terpesona dengan sesuatu yang indah dan muluk-muluk. Sesuatu yang luaran secara fisik dari dimensi yang kelihatan. Tetapi kurang kita melihat apa yang ada di balik itu. Sesuatu yang berdimensi ilahi. Yang setiap kali kita renungkan dengan dalam, itulah yang sebenarnya kebenaran berasal dari Tuhan. Selalu tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatan. Saya suka cerita ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat sederhana. Ketika seorang anak di Papua ditanya oleh gurunya, "Nak, 5 kurang 2 sama dengan berapa?" Lalu dia angkat tangan. "Hei nak, 5 kurang 2 sama dengan 2. Bu guru, jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah." Orang melihat yang kelihatan pada umumnya, tetapi anak ini tahu kebenaran dari apa yang tidak dilihat orang lain. Semoga kita juga senantiasa dari hari ke hari mampu melihat seperti orang buta ini dalam 2 dimensi. Dimensi yang kelihatan itu baik, tetapi juga masuk pada dimensi yang lebih dalam, yakni dimensi ilahi. Karena di dalam dimensi itulah, di dalam hati itulah kita berjumpa dengan Tuhan dan berseru, "Ya, aku percaya." Semoga demikian.